Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan materi validitas dan realibitas alat penelitian. Adapun anggota kelompok kami yakni Tarik Ilham Hibatullah, Muhammad Iksan, Rizky Amali Amanda, Muhlis, Ahmad Dwi Jayaputra, dan saya sendiri, Muhammad Iksan Nur. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu validitas. Secara pengertian, validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan. Kita perhatikan di sini ada kata valid. Valid artinya sesuatu yang layak. Nah, makanya validitas ini digunakan pada saat paling pertama sebelum kita melakukan penilaian atau tes. Ini berkaitan dengan kelayakan, artinya layak atau tidaknya semisal soal ini digunakan untuk sebagai alat tes, contohnya seperti itu. Contoh lainnya semisal penggaris kita gunakan untuk mengukur panjang atau tinggi suatu benda. Ketika penggaris itu kita gunakan untuk mengukur berat, tentu saja itu yang dikatakan tidak valid. Baik, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis validitas. Di sini ada 4 jenis validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Secara pengertian, validitas isi adalah kesesuaian isi alat ukur dengan topik yang diukur oleh alat ukur yang bersangkutan. Maksudnya ini berdasarkan isi atau kontennya, isi dari soal-soalnya. Nah, ini biasa dilakukan oleh para pakar. Nah, contohnya seperti ada seorang mahasiswa ingin melakukan instrumen penelitian untuk mengukur prestasi belajar bahasa Inggris misalnya. Nah, sebelum instrumen tersebut digunakan, maka harus dikonsultasikan dulu kepada para pakar untuk dilakukan penilaian. Penilaian seperti apa yang dilakukan? Kita lihat apakah itu sudah sesuai dengan kisi-kisinya, apakah sudah terjabar dengan benar, seperti itu. Oke, yang kedua yaitu validitas bangun. Pengertiannya itu berkenaan dengan kemampuan alat penilaian untuk mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Selanjutnya ada validitas prediksi atau predictive validity. Adalah suatu ukuran yang mewakili seberapa tepat metode tersebut dalam merumuskan sebuah prediksi. Nah, yang terakhir yaitu validitas kesamaan, artinya membuat tes yang memiliki persamaan dengan tes sejenisnya yang telah ada atau yang telah dibakukan. Maksudnya yaitu tes tersebut apakah ada persamaannya dengan tes-tes sebelumnya yang sudah dibuat dengan benar. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya, Ahmad Dwi Jayaputra, akan menjelaskan tentang faktor-faktor mengenai validitas. Yang pertama, petunjuk yang tidak jelas. Maksudnya, misalnya ada sebuah pertanyaan, tetapi pertanyaan itu tidak tahu menanyakan soal apa, sehingga pertanyaan itu tidak jelas. Yang kedua, perbendaharaan kata dan struktur kalimat yang sukar. Maksudnya, dalam menggunakan kata atau menyusun kalimat dengan kata yang masih sulit untuk dimengerti. Yang ketiga, penyusunan soal yang kurang baik. Maksudnya, untuk penyusunan yang tidak sesuai urutan sehingga penyusunan soalnya kurang baik. Yang keempat, kekaburan. Maksud dari kekaburan itu adalah susah dibaca. Dan kelima, derajat. Kesukaran soal yang tidak cocok. Maksudnya itu kesulitan soal tidak cocok. Yang keenam, materi tes tidak representatif. Maksudnya soalnya tidak mewakili materi yang dimaksud. Dan yang ketujuh, pengaturan soal yang kurang tepat. Maksudnya itu susunan soalnya tidak tepat. Dan delapan, pola jawaban yang dapat diidentifikasi. Maksudnya jawabannya sangat mudah ditebak. Selanjutnya, reliabilitas. Reliabilitas alat penilaian adalah ketepatan atau keajegan alat tersebut dalam menilai apa yang dinilainya. Artinya,
Kapanpun alat penilaian tersebut digunakan, maka akan memberikan hasil yang relatif sama. Kemudian di sini ada tes reliabilitas. Tes reliabilitas ada dua macam, yaitu reliabilitas tes ulang dengan reliabilitas pecahan setara. Yang dimaksud dengan tes ulang di sini adalah penggunaan alat penilaian terhadap subjek yang sama dan dilakukan 2 kali dalam waktu yang berlainan. Kemudian untuk reliabilitas pecahan setara menggunakan hasil dari bentuk tes yang sebanding atau setara yang diberikan kepada subjek yang sama pada waktu yang sama pula. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Yang pertama itu panjang tes, kemudian penyebaran skor, kemudian yang ketiga kesulitan tes, kemudian yang terakhir objektivitas. Nah, di sini panjang tes, semakin panjang suatu tes evaluasi, semakin banyak jumlah item materi pembelajaran diukur. Kemudian yang kedua penyebaran skor. Koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebab skor dalam kelompok siswa yang diukur. Nah, semakin tinggi sebaran, maka semakin tinggi estimasi koefisien reliabilitasnya. Kemudian yang ketiga, kesulitan tes. Nah, di sini tes normatif yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk siswa cenderung menghasilkan skor reliabilitas rendah. Kemudian yang keempat yaitu objektivitas. Yang dimaksud dengan objektif yaitu derajat di mana siswa dengan kompetensi sama mencapai hasil yang sama. Di sini saya akan melanjutkan persentase dari rekan kelompok saya, yaitu pembahasan kesimpulan. Secara sederhana, pengertian validitas adalah derajat kemampuan suatu tes mengukur apa yang hendak kita ukur. Prinsip validitas adalah pengukuran atau pengamatan yang berarti prinsip keandalan instrumen dalam mengumpulkan suatu data. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang mempunyai asal kata rely and ability. Pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran reliable atau reliable. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.